Mungkin bisa maju ke depan supaya kita bisa sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan, supaya lebih dapat lagi firman Tuhan pada hari ini. Mungkin yang di belakang bisa maju, kakak-kakak, Inang, Amang, Abang mungkin bisa maju. Kita penuhi yang depan. Supaya lebih akrab dan kita bisa sama-sama memuji Tuhan bersama. Ya, aku sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, puji syukur kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita beribadah, khususnya di ibadah Minggu, di ibadah variatif pada pukul 17.00 di HKBP Mampang Perapatan. Ini mungkin ibadah variatif kedua. Semoga kita bisa sama-sama mendalami firman Tuhan dan kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Mungkin di tengah-tengah jemaat saat ini ada yang mengalami pergumulan, ada yang sedang mengalami ada kendala hidup ataupun tantangan. Tapi satu yang pasti kita yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menyediakan dan juga mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dia selalu baik dalam setiap kehidupan kita dari dulu, sekarang sampai selamanya. Untuk itu kita puji Tuhan kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Allah itu baik.
duduk kembali. Oke. Kita akan memasuki ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita rasakan hadirat Tuhan, bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan seluruh waktu kita itu memerlukan Tuhan. Karena Tuhan yang setia dan ada bagi kita. Kita akan puji nama Tuhan, kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah kita itu ajaib. Semua disediakan oleh-Nya bagi kita semua. Kuasanya tak pernah berubah di setiap musim kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. hukum Tuhan yang ke-8 dan artinya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terkadang masih banyak kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita merasa ingin membanggakan diri, dan ibadah yang kita lakukan itu tidak disertai dengan rasa cukup dan rasa syukur.
Tapi ternyata Tuhan kita menebus dosa kita dan melemparkannya dari timur ke barat. Kita sama-sama akui dosa kita. Kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh dan Jauh ke dalam
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyediakan dan memberikan semua kebutuhan kita. Kehidupan kita ada di bawah genggamannya. Hanya Dialah yang mengenal setiap hati kita masing-masing. Sebelum kita membaca epistel pada hari ini, kita sama-sama nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, takkan ku tak tahan menunggumu. Bagaikan Tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara responsoria. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Di tengah dunia yang kejam ini, kita manusia dituntut untuk bisa survive dalam kehidupan. Satu yang harus kita percayai, bahwa Tuhan selalu menolong dan menyediakan bagi kita. Karena burung pipit yang tidak menanam Tuhan beri makan, bunga bakung yang tidak minta tapi Tuhan dandani. Kita imani Tuhan kita nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi, Takkan berubah, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup dari Deborah.
kita mendengarkan warta jemaat. Tes, tes. Shalom. Tes, tes. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 25 September 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu yang ke-15 setelah Trinitatis dengan topik ibadah disertai rasa cukup. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 25 September 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Pesta Gotilon 2022. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 25 September 2022 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, keluarga Deni Agustinus Situmorang, Indah Rawati Purba, beralamat Jalan Ampera Raya, Gang Anggrek nomor 44, RT 10 RW 2 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Keluarga ini pindah dari HKBP Balige Resort Balige masuk sektor 4, sudah diperkenalkan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Yang keempat, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Febri Yohanes Simangunsong, anak dari Bapak Sabam M. Simangunsong almarhum, dan Ibu Situa Betty A. Hutagalung, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Sektor 5, dengan Roselina Yolanda Berhutagalung, anak dari Bapak Paulus Guntur Maka, dan Ibu Yuliana Suparni, anggota jemaat AKBP Depok 2 Resort Depok 2. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Yang kelima, Pesta Puncak Gotilon 2022. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak adalah Pesta Puncak Gotilon, diberitahukan pada jemaat untuk dapat mengumpulkan celengan dan silua melalui sentuhan sektor masing-masing paling lambat tanggal 27 September 2022. Acara ini dihadiri juga oleh Stanley Sagala. Yang keenam, patangan sektor. Pada hari Selasa 27 September 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan kebaktian sektor di sektor 5 di rumah keluarga Situa B. Sinambela STH Boru Marpaung, bertempat di Jalan Sirsak Ujung nomor 70 Ciganjur, Jagakarsa. Yang ketujuh, penamaan Alkitab. Pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Yang kedelapan, ibadah Pragotilon. Pada hari Jumat 30 September 2022 pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Pragotilon. Yang kesembilan, Seminar Dialog Nasional. Pada hari Senin 26 September 2022 pukul 13 sampai 17 WIB bertempat di Sopo Marpikir akan dilaksanakan Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama 2022. Kegiatan ini diikuti oleh pelayan penuh waktu dan 5 utusan jemaat. Yang ke-10, jemaat sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan. Yang pertama, calon Sintua Rubensar Frianto Nadiak dari Sektor 5 dirawat di RSCM. Yang kedua, Nyonya Pardede Boru Panjaitan dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Firman Tuhan terambil, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Yang ke-11, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan terambil, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 2.
Yang ke-12, keuangan dapat kita baca di Warta Jemaat minggu ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami surga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengisi kehidupan kami dan juga diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu pada saat ini Tuhan. Dan begitu pula juga Engkau telah memenuhi segala kebutuhan kami sehingga kami juga dapat merasakan kasih dan berkat-Mu. Ya Tuhan kami surga, kami juga menyadari Tuhan bahwa ini semua adalah hasil dari karya kasih-Mu Tuhan, dan kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang kurang sempurna. Bimbing dan tuntunlah kami Tuhan agar kami dapat Engkau tuntun sesuai dengan kehendak-Mu, dan ampunilah atas kesalahan dosa kami Tuhan. Ya Bapa, kami doakan juga kepada Amang Pendeta beserta keluarga, Enang Pendeta beserta keluarga, para halado beserta keluarga. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat Engkau pakai sebagai sumber dan alat berkat-Mu bagi gereja kami dan jemaat kami Tuhan. Dan pakailah mereka selalu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan kami surga, kami doakan juga kepada jemaat kami yang sebentar lagi akan mempersiapkan ibadah pernikahan Tuhan, yaitu Febri Yohanes Mangunsong dan Roselina Yolanda. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka agar apa yang mereka persiapkan dapat juga menjadi kebahagiaan mereka dan juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami doakan juga rencana-rencana gereja kami Tuhan, yaitu Pesta Puncak Kotilon 2022, Patengan Sektor, Pengenalan Alkitab, dan begitu pula juga seminar dialog bersama. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar itu semua menjadi sumber berkat-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa Engkau adalah yang menciptakan diri kami, dan sehingga Engkau juga mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat ya Tuhan. Sehingga pada saat ini juga Engkau mengetahui isi hati, pikiran, dan begitu pula juga beban kami Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami doakan bagi jemaat kami Tuhan yang saat ini menjalani pendidikan di sekolah maupun di kampus ya Tuhan. Bimbing dan tuntunlah mereka Tuhan agar mereka dapat mengikuti kegiatan pendidikan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menghasilkan nilai dan juga mencapai cita-cita mereka ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami yang mungkin sampai saat ini masih menunggu jodoh atau mungkin memiliki masalah atau kedukaannya Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih dan berkat-Mu. Ya Bapa, kami doakan juga bagi orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan pada kami untuk merasakan kasih sayang orang tua kami Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam segala hal, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu hari demi harinya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar nanti dapat kami jadikan sebagai makanan rohani kami, agar dapat menjadi tuntunan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, biarlah kiranya juga Tuhan ibadah ini sebagai ungkapan kami untuk bersyukur dan juga memuliakan nama-Mu, dan juga biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa doa kami ini jauh sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini agar layak di hadapan-Mu. Dan janganlah kehendak kami jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan doa ini ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang dimiliki manusia di bumi tidak ada artinya lagi, karena kita sama-sama yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang hebat di surga. Kita akan mengumpulkan persembahan pertama dan kedua. Kita akan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selalu.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah variatif saat ini, yaitu di dalam 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 9, saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti bersama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika firman Tuhan ini kita baca, ketika kita melihat melalui firman Tuhan ini, sebenarnya sangat jelas bahwa Tuhan menginginkan kita dalam hidup yang cukup itu. Itu menjadi jelas bagi kita. Tuhan menginginkan kita dalam hidup yang cukup itu. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah disertai rasa cukup itu adalah yang menjadi tema kita pada sore hari ini sesuai dengan almanak HKBP. Dan bagaimana ibadah itu sebenarnya di dalam kehidupan kita, apalagi dikatakan disertai dengan rasa cukup. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat 6, dikatakan di sana, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kata ibadah dalam ayat 6 itu sesungguhnya bahasa aslinya adalah eusebia, itu menyatakan agama yang benar. Itu dikatakan. Maka agama yang benar entah bagaimanapun itu, di dalamnya ada rasa cukup. Apalagi kalau kita ke dalam Roma pasal 12 ayat 1, dikatakan di sana bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apalagi Yohanes 4 dengan tegas mengatakan ibadah yang benar adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, kata ibadah ini kalau kita melihat perjanjian lama, muncul kata ibadah yang disebut dengan kata abodah. Abodah itu adalah Allah yang sedang melayani. Allah yang sedang melayani. Maka jika Allah lah yang melayani, kita hadir di tempat ini dan Allah sedang melayani, sesungguhnya kitalah yang dilayani oleh Allah di dalam ibadah ini. Itulah abodah itu sendiri. Kalaupun ada tadi worship leader, ada song leader, ada pemain musik yang
Begitu indah musik yang dimainkan, terima kasih untuk musik yang indah itu. Dan ada kita di tempat ini, ada pelayan liturgis dan seterusnya. Itu adalah kehadiran Allah yang sedang melayani di tempat ini. Maka dengan demikian, saya sebagai pengkhotbah maupun sebagai worship leader maupun sebagai pemain musik, aku harus merendahkan egoku, bukan keakuanku lagi yang kubawa di tempat ini, karena aku adalah kehadiran Allah untuk melayani di tempat ini. Dengan demikian, sampailah Paulus dalam pengertian, jika itu adalah ibadah dan Allah yang melayani di sana, maka sesungguhnya rasa cukup itu menjadi ada padaku. Rasa cukup itu menjadi ada padaku. Bukankah Allah itu adalah yang maha kuasa? Bukankah Allah itu adalah yang maha segalanya? Jika Dia datang dalam pelayanan kepadaku, maka apa lagi yang kurang sebenarnya di dalam hidupku? Rasa cukup dalam terjemahan Alkitab kita itu diambil dari satu kata auterkia. Sebenarnya itu berhubungan dengan batin dikatakan. Auterkia adalah kecukupan dengan batin. Kita tadi telah membaca epistel dari Mazmur 146 itu. Masih ingat, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 146 dituliskan ketika bangsa itu keluar dari pembuangan, tidak ada lagi apa-apa, bahkan Yerusalem saat ini ada di dalam kehancuran dan penuh semak belukar dikatakan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Maka pemazmur menyuarakan, kembalilah ke dalam jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhanmu. Karena jiwa itulah harta yang paling berharga yang kita miliki. Ingatlah tentang penciptaan. Engkau diciptakan adalah dari debu, Roh Allah lah yang dihembuskan kepada debu itu, maka dia menjadi hidup. Maka kembalilah kepada jiwa itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dikatakan di sana. Auterkia, aku mencukupkan diriku di dalam batinku. Dalam hal inilah aku ada bersama dengan Allahku. Dalam hal inilah aku melihat di dalam diriku Allah yang tadinya melayani itu hadir di dalam diriku. Kemanapun aku pergi, Dia selalu ada bersamaku. Bukankah itu cukup? Rasa cukup itu adalah di dalam diri kita. Mari kita lihat satu pengakuan yang nyata dari Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Pengakuan dari Paulus tentang kecukupan ada di sana. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13 kita baca bersama-sama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang kita baca di dalam firman Tuhan hari ini menjadi jelas. Rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar. Apakah keuntungan yang besar itu? Jika aku sudah merasa cukup, tidak ada lagi rahasia di situ. Aku sudah tahu apa itu yang lapar, aku sudah tahu apa yang itu yang kenyang, dan seterusnya. Tidak ada lagi penasaran di sana, dan seterusnya. Bahkan keuntungan yang besar adalah kelegaan di dalam batinku. Apapun yang kuhadapi dan apapun yang ada padaku, jika rasa cukup itu ada, maka batinku akan terus bersama dengan Allahku, dan itu sangat luar biasa rasanya. Dan di dalam keuntungan yang besar itu, aku dimampukan menanggung segala sesuatu oleh karena kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lihatlah bagaimana Tuhan menyuarakan saat ini kepada kita, bahwa ternyata dengan rasa cukup kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Begitu luar biasanya Jakarta ini. Baru 1 bulan saya di Jakarta ini, dan naik sepeda motor kemana-kemana untuk melayani dan ikut dalam pekerjaan-pekerjaan kantor. Saya Pendeta Desquart Opus Sungguh saat ini melayani di kantor distrik HKBP di Sopomar Pikir dan tinggal di Duren Sawit, dengan setiap hari harus melihat keadaan di kota Jakarta ini. Tetapi dengan rasa cukup itu, firman Tuhan menyuarakan, engkau mampu untuk menjalani itu semuanya. Engkau sanggup untuk menjalani itu semuanya. Tadi sangat menarik ketika pemain musik kita dalam saat teduh, entah Bapak Ibu mendengar musik saat teduh setelah lagu penyembahan yang pertama, selidiki aku, lihat hatiku. Itu tadi lagunya ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya menikah tahun 2014, bulan 10. Tetapi Juni 2015 istri saya harus bersama dengan Tuhan kita. Ketika dia meninggal, satu lagu yang terus terngiang dalam benak saya, dan itu terus sampai kepada penguburan adalah, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku masih tetap setia kepadamu ya Tuhan? Aku sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, bisa jadi aku berkata betapa kejamnya kehidupan itu. Bukankah doa-doa seorang pendeta didengarkan? Bukankah doa-doa seorang pendeta dikabulkan oleh Tuhan? Tetapi dalam hal ini dia harus bersama dengan Tuhanku, dan aku harus tetap berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah rasa cukup itu terus ada? Karena rasa cukup itu dikatakan di dalam Timotius nanti, kalau kita membaca selanjutnya, terutama dalam 2 Timotius, Demas dan seterusnya, karena mereka tidak merasa cukup, maka mereka meninggalkan Paulus dan hidup dalam kelimpahan dunia ini, dikatakan di sana. Rasa cukup itu berhubungan dengan iman kepada Kristus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, maka dikatakanlah sebenarnya rasa cukup itu, batin yang terus dipuaskan itu, sebenarnya itu adalah originalitas kita. Originalitas kita itu adalah rasa cukup itu. Karena apa? Mari kita lihat di ayat 7 di dalam nas kita, jelas dikatakan di sana bahwa kita tidak membawa apa-apa ketika dilahirkan.
dan bahwa kita juga tidak akan membawa apa-apa ketika selesai dari dunia ini. Maka yang ada pada kita adalah kecukupan itu sendiri, rasa cukup itu sendiri. Ayub 1 ayat 21 berkata demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam hal ini, segala sesuatu telah habis dari dia, tetapi dia tetap menyatakan di dalam imannya, semuanya adalah dari Tuhan itu. Bahkan aku ini adalah milik Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka Paulus kemudian melanjutkan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini luar biasa. Seorang teolog mengatakan, ketika Paulus mengatakan di ayat 8 itu, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, justru itulah kelimpahan di dalam dirinya. Pernyataan Paulus itu sekarang adalah kelimpahan di dalam dirinya. Itulah kekayaan di dalam dirinya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kata cukuplah lagi-lagi itu selalu berkaitan dengan aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Seorang Kristen yang terkenal juga seorang kaya, dia adalah Warren Buffett, dikatakan ya, bahwa sampai akhir hidupnya, walaupun dia adalah yang terkenal orang kaya di dunia ini, dia masih tinggal di rumah yang dibelinya pada tahun 1958. Dan juga mobilnya tidak diganti katanya sampai rusak, itu terus dipakai dia. Dan ada satu pernyataan dari Warren, dikatakan demikian, bukan harta berkelimpahan yang menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi rasa cukup. Bukan harta berkelimpahan yang menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi rasa cukup. Dan juga ada seorang yang terkenal, kita bisa membeli bukunya, ini sudah bisa dibeli dalam bahasa Indonesia dan banyak diterjemahkan dengan judul-judul yang berbeda, yaitu dari George Muller. Kalau kita pernah mendengar nama ini, kalau ada yang mengatakan dia adalah bapak panti asuhan, karena dialah yang mendirikan panti asuhan tahun 1800-an pertama di England. Dalam buku itu sangat jelas dikatakan tentang perjalanan iman George Muller. Dia mendirikan panti asuhan anak-anak korban revolusi industri dan seterusnya. Anak-anak yang tidak memiliki masa depan oleh karena ketidaksanggupan, kemiskinan dan sebagainya oleh karena revolusi industri. Bahkan hampir 2.100 orang anak-anak dia tampung di panti asuhan. Dan setiap hari George Muller, dia adalah seorang pendeta, dia selalu bergumul tentang kebutuhan anak-anak ini. Ada satu peristiwa pada tahun 1874 tanggal 28 Juli, karena dia sangat rajin mencatat catatan harian untuk menyatakan kesaksian imannya, dikatakan di situ, pada malam hari sebelum 28 Juli tidak ada lagi uang, tidak ada lagi bahan makanan, dan sudah malam, toko semua sudah tutup. Kalaupun ada orang yang memberikan uang kepadanya, tidak mungkin dia menyediakan makan anak-anak 2.100 anak untuk besok hari, karena semua toko sudah tutup pada saat itu. Apa yang dilakukan George adalah
dia berdoa kepada Tuhan. Doa yang sangat sederhana. Tuhan, jika Engkau menginginkan anak-anak ini makan dan minum, maka besok saya percaya Engkau mengutus makanan bagi mereka. Pada tanggal 28 Juli, benar sebelum pintu panti asuhan dibuka, seseorang sudah meletakkan roti di depan pintu asuhan. Di depan pintu panti asuhan itu, roti dan susu diletakkan di depannya, dan jumlahnya persis 2101 dikatakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa jadi kita pun punya pengalaman yang demikian. Bahkan George Muller mengatakan, hanya Tuhanlah hartaku di dunia ini, maka aku tidak akan meminta kepada siapapun manusia, tetapi aku akan terus meminta kepada hartaku, yaitu Tuhanku. Itu tadi yang dinyanyikan oleh Ina Deborah, saya rasa. Tidak ada yang lain lagi selain Engkau ya Tuhan yang kucari di dalam dunia ini. Bagaimana kita menyatakan bahwa tidak ada lagi yang lain? George Muller memang seorang pendoa yang luar biasa. Bahkan dalam cerita yang lain, dia pun berdoa banyak hal. Nanti bisa kita baca di dalam buku itu. Banyak mujizat yang terjadi oleh karena jawaban Tuhan dan doa dari George Muller itu. Saudara-saudari yang terkasih, dari doa George Muller kita juga belajar bahwa kita sering meminta kepada Tuhan adalah tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. George Muller dianggap oleh seorang nahkoda kapal sebagai anak sekolah minggu umur 8 sampai 9 tahun karena doanya. Seorang kapten itu berkata, George Muller saya anggap seperti anak sekolah minggu karena doanya sangat sederhana. Dia hanya meminta seturut dengan apa yang diperlukan pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan ini adalah pernyataan yang luar biasa untuk menegur kita juga. Jangan-jangan dalam kehidupan kita rasa cukup itu tidak ada karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan hidup kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang satu-satunya adalah harta yang berdiam di dalam diri kita, karena Roh-Nya lah maka kita hidup. Selanjutnya adalah dikatakan dalam nas kita ayat 9 sebagai ayat yang terakhir di dalam firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, tentang orang yang berkeinginan kaya. Hati-hati Bapak Ibu dengan nas ini. Hati-hati dengan nas ini. Apakah menjadi kaya itu salah? Apakah memiliki uang itu salah? Apakah memiliki harta yang banyak itu salah? Tidak. Jangan menerjemahkan nas ini seolah-olah orang kaya adalah yang berdosa dan seterusnya. Orang kaya adalah orang yang tidak layak dan seterusnya, tidak. Tetapi nas ini menyatakan bukan kekayaan yang salah, tetapi keinginan yang sangat besar terhadap kekayaan itu. Itulah yang salah. Keinginan yang sangat besar terhadap kekayaan itu. Seorang reformator gereja, John Calvin, menyatakan betapa tololnya ketika kilauan emas dan perak mempesonakan para pelayan gereja, terutama dikatakan dia pendeta dalam hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, benar apa yang mungkin dirisaukan oleh John Calvin, bahwa kesederhanaan hidup dan kecukupan itu sudah hilang dari kita, karena kita berlomba-lomba menginginkan apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita menginginkan kekayaan itu. Dan kita menyatakan
kekayaanlah yang membuat kita bahagia. Itulah yang menjadi salah. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 8 ayat 14. Mari kita buka bersama di dalam Alkitab kita. Lukas 8 ayat 14 menjadi sangat jelas. Yesus dalam perumpamaannya mengingatkan kita tentang benih yang ditabur itu. Lukas 8 ayat 14, jika sudah kita temukan, mari kita baca bersama. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara-saudari yang terkasih, dengan jelas Yesus dalam perumpamaan itu mengatakan, mensejajarkan kekayaan dengan kekhawatiran dan kenikmatan dunia, dan itulah yang menghimpit kita. Maka kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak berbuah. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak menghasilkan yang baik bagi orang di sekeliling kita. Bahwa kekayaan itu yang disejajarkan dengan kekhawatiran dan kenikmatan hidup, hati-hati, justru itulah yang membuat kita menjadi penindas bagi yang lainnya, menjadi penindas bagi sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal inilah ketika tema kita menyatakan ibadah dengan rasa cukup, maka Salomo di dalam Amsal 30 ayat 7-9 berkata demikian, saya bacakan bagi kita. Dua hal aku mohon kepadamu, ya Tuhan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal inilah ibadah dengan rasa cukup dinyatakan kepada kita saat ini, bahwa dalam hidup kita, kita sedang bersama dengan Allah yang terus menyatakan diri kepada kita. Dalam kecukupan itu, kita akan terus menyembah Tuhan Allah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sembahlah Dia, haleluya. Amin. Kita berdoa. Pujian dan kemuliaan bagimu ya Allah di dalam kehidupan kami setiap hari. Sungguh Engkau Allah yang terus berkarya, menyatakan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat mengandalkan diri kami, jika bukan Tuhan yang hidup, yang telah memberikan Roh-Mu kepada kami masing-masing. Dan itulah yang membuat kami terus berjalan untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Allah, Engkau mengingatkan kami saat ini melalui firman-Mu, bahwa kami di dalam hidup kami adalah hidup yang beribadah kepada Allah, hidup yang terus dalam kecukupan, bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kami miliki. Ajari kami ya Allah, pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi sekeliling kami, siapapun kami yang hadir pada saat ini di dalam ibadah ini. Engkau yang terus memakai kami, agar hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Pakailah kami ya Allah, menjadi alat-Mu
dengan segala sesuatu yang kami miliki, karena semuanya bersumber dari Engkau. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami setiap waktu bersama dengan gerejamu di dalam persekutuan di gereja ini, HKBP Mampang Perapatan ini. Tuhan yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan melalui program-program gereja, melalui apapun yang dikerjakan di gereja ini dalam persekutuan setiap hari, bahkan bersama dengan jemaat-Mu. Engkau yang menyatakan anugerah dan kasih setiamu, agar seluruhnya kami nikmati di dalam kasih Allah. Kami bersuka cita memuji nama Allah. Demikian juga ketika ada di antara jemaat-Mu saat ini yang dalam keadaan sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk Amang Calon Sintua Rubensar Frianto Nadiak dari sektor 5, juga Inang Nyonya Panggabean Boru Panjaitan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Allah. Engkaulah yang memberkati setiap obat yang dipakai, Engkau yang memberkati setiap makanan dan minuman, Engkau yang memberkati setiap tangan yang penuh kasih merawat dan mengobati, bahkan kasih yang diberikan oleh keluarga, dan bahkan juga melalui sukacita hati anak-anak-Mu ini, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Kami bersyukur ya Bapa atas seluruh kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau yang terus mencukupkan kami, Engkau yang terus hadir bagi kami. Maka di dalam kasih setiamu yang cukup itu, kami pun merasakan kelimpahan demi kelimpahan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan atas firman yang telah diberikan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa beribadah dalam keadaan cukup dan rasa syukur, biar kiranya ini menjadi ibadah yang sejati bagi kita. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Tiada serasi
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.